Wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Abad atas Sami-sami. ulasannya. Untuk tambah seru nampaknya diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi, kurang lebih ada sekitar waktu 1 jam untuk kita berdiskusi. Kita akan buka nanti 2 sesi tanya jawab. Yang pertama 3 penanya, kemudian yang kedua juga 3 penanya. Untuk sesi yang tanya jawab yang pertama, saya buka untuk 3 penanya kepada Bapak dan Ibu dosen yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan mengangkat tangan. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Wadek 3 nampaknya. Silakan Pak Dr. Muhammad Zuldin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang sangat mencerahkan ya. Pertama Hasan Mustafa, mahasiswa saya ya yang sangat penuh prestasi. Kemudian Pak Taufik ya teman saya yang sangat kreatif. Kemudian Kang Abad ya. Kang Abad ini adalah juara penelitian ya Kemenak ya. Tahun kemarin diselenggarakan WIN ya. Di apa namanya narasumbernya sangat kompeten semuanya ini. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ya mengenai ini Cina ya. Menarik sekali ini, saya banyak informasi tentang Cina dan hubungannya dengan Islam. Yang pertama tentang tadi disebutkan etnis Uighur itu kelihatannya kurang bisa beradaptasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Ini apa penyebabnya? Apakah karena dia Islam? Tapi tidak begitu juga karena menurut Kang Abad itu ada 10 etnis ya yang beragama Islam. Ya. Jadi apa yang menyebabkan dia itu agak kaku gitu, ya, ada sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, penyebaran Islam pertama kali itu di etnis, khususnya di etnis Uighur itu ya, itu kapan dan oleh siapa? Nah ini kita bisa bisa melihat apakah nanti yang menyebarkan mereka itu nanti paham-paham agak keras gitu ya, atau memang paham yang adaptif atau ramah. Nah kalau melihat sikap mereka itu suka sulit beradaptasi, kayaknya Islam yang agak keras itu yang masuk menyebarkan pertama kali itu ke mereka. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan juga itu agama Buddha ya, agama Islam di Cina itu dianggap sebagai agama pribumi atau agama lokal lagi. Sementara agama Kristen itu agama impor ya, atau agama luar. Nah, kaitannya dengan di Indonesia ya, di Indonesia. Kemarin kan waktu zaman Soeharto itu kan agama orang Cina dan agama Konghucu ya agak ditekan ya, ditekan. Nah, sekarang sudah dianggap agama yang keenam ya. Nah, kawan-kawan atau orang Cina yang ditekan itu yang tadinya banyak Konghucu itu justru lari ke Kristen, banyaknya seperti itu ya. Nah, kalau tadi disebutkan memang Islam dan agama Buddha itu menjadi agama pribumi atau agama lokal mereka di sana. Yang terakhir ini bagaimana prediksi para narasumber itu tentang Islam di Cina ya, melihat keadaan sekarang. Kira-kira 5 atau 10 tahun ke depan ini bagaimana ya, dengan keadaan yang sekarang kita lihat. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya berikutnya tadi Pak Dr. Muslim tadi angkat tangan. Ada Pak Dr. Muslim? Atau Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Silakan, ada? Kalau belum ada, kebetulan ini ada 4 pertanyaan ini dari Pak Kodek 3. Mungkin sudah mewakili yang lain mungkin ya. Yang pertama tentang etnis Uighur itu katanya kurang bisa beradaptasi, apa penyebabnya? Kemudian yang kedua, penyebaran Islam di etnis Uighur itu oleh siapa, tahun berapa katanya. Kemudian yang ketiga, Islam di Cina itu dianggap sebagai agama pribumi, berbeda dengan agama Kristen. Bagaimana kaitannya dengan Indonesia? Yang keempat, prediksi Islam di Cina di masa yang akan datang. Silakan para narasumber, Pak Dr. Hasan dulu mungkin. Baik, saya akan mencoba sedikit mengulas tadi tentang kenapa Muslim Uighur agak berbeda. Pertama, secara geografis, mayoritas Muslim Uighur itu dulunya memang dari dekat masih ini dengan Turki Utsmani gitu. Terus daerah ya tadi sudah diulas oleh Pak Taufik. Jadi secara kultur mereka berbeda. Terus dalam lingkaran tadi Taufik menurut Pak Taufik tadi di Turki ya, Turki Utsmani gitu. Jadi wilayah yang berbeda. Nah, ketika People's Republic of China muncul tahun 49 karena itu masuk satu wilayah. Nah, mulai ada dari etnis Han yang mayoritas Cina itu dimasukkan juga ke Uighur. Jadi secara geografis sudah berbeda, penduduknya berbeda, tapi ketika misalnya ada satu daerah, contohnya di beberapa negara ada satu daerah yang ketika negara ini merdeka karena daerahnya berdekatan lalu diklaim oleh negara tersebut. Dan itu tarik ulur politiknya kalau si negara itu bagus ya bisa jadi diklaim. Kita misalnya pernah mengklaim Timor Timur, tetapi ternyata di PBB tidak bisa masuk gitu. Akhirnya ketika ada referendum ya ketika pecah juga karena memang di PBB juga seperti itu. Nah, Uyghur juga ya kasusnya seperti itu. Jadi secara etnis, secara geografis mereka sebetulnya lebih dekat dengan daerah-daerah Islam yang ada di atasnya gitu. Terus dari Turki Utsmani. Tetapi ketika People's of Republic of China berdiri, nah karena dekat diklaim sebagai wilayah Cina. Jadi karena secara kultur dan lain sebagainya sudah berbeda. Mereka bukan etnis Han itu. Jadi etnisnya juga sudah berbeda. Jadi kalau kita mengenal Cina sekarang sebetulnya itu mayoritas etnis Han yang menguasai mainland itu. Tapi ada minoritas-minoritas suku. Jadi persoalan etnis itu saya kira lebih mendominasi. Karena ya kondisinya seperti itu, karena background-nya seperti itu, sampai saat ini belum ada tokoh-tokoh yang kuat yang bisa ya tadi mungkin kalau analisis dari filsafat sosialnya Pak Taufik gitu, Cina berhasil sebagai penjajah untuk menghegemoni wilayah tersebut sehingga tidak seperti terjadi balkanisasi. Di balkanisasi itu negara-negara bisa merdeka gitu. Terus juga ya kebijakan politiknya masih kuat. Cina masih kuat. Terus mencoba menginikan kekuatannya seefektif mungkin sehingga masih tetap di dalam wilayahnya. Saya kira jadi karena secara historis berbeda, secara kultur berbeda, saya lebih melihat persoalan etnis yang berbeda. Gitu. Etnis berbeda, mereka merasa berbeda dari orang-orang Han. Gitu. Ya ini wilayah saya, terus ngapain Anda ke sini? Ujug-ujug aja saya harus ikut Anda gitu. Ketika Anda mau mendeklarasikan diri kemerdekaan. Ya di Indonesia juga mungkin ada beberapa daerah yang dulunya nggak sempat terjajah oleh Belanda gitu. Tapi ketika misalnya kita merdeka ya
ikut juga. Kasusnya seperti itu. Yang kedua tadi Pak Irwandi, saya kurang meneliti ya kapan Islam masuk atau siapanya itu, saya tidak ke sana penelitian saya. Nanti mungkin saya akan cari lagi karena kajian saya belum ke sana gitu. Jadi rencananya nanti ya ini saya hanya tentang refleksi pemberian Cina, karena bahasan tentang Muslim dan negara itu cukup banyak. Jadi mungkin seandainya nanti ada kesempatan, qadarullah ada takdir lagi, mungkin saya akan khusus membahas tentang etnis Muslim baik di Cina termasuk di Indonesia. Jadi rencananya saya akan membagi materinya nanti kalau seandainya ada waktu, karena begitu luas kompleks. Untuk saat ini saya hanya bisa melihat Hui dengan Uighur. Jadi etnis Hui dengan etnis Uighur sesekali juga terjadi agak persinggungan gitu. Kadang-kadang ada sedikit. Nah, kalau bahasa kita mungkin, kenapa sih kamu gitu? Mentang-mentang di ini sama pemerintahan Cina gitu. Dan mereka sudah sadar diri bahwa mereka direpresi oleh Cina, oleh pemerintah, dan ketika dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam pekerjaan dan lain sebagainya, itu mayoritas didominasi oleh etnis Han. Jadi secara etnis memang sudah berbeda. Ya, digabungin juga kita Indonesia kan terdiri ilustrasinya dari berbagai macam suku. Ada suku-suku yang bisa berbaur dengan baik. Misalnya suku kita, suku Sunda, kemanapun kita berada, itu bisa tetapi risikonya mungkin karena saya orang Sunda, kita selalu kalah beberapa langkah dari mereka gitu. Mangga weti payun. Nah kemungkinan, saya menduga karakter Hui, etnis Hui itu yang di luar Xinjiang itu ya seperti kita lah orang Sunda, mangga tipayun gitu. Sehingga kalau kita ada di sebuah ini kita jarang bawa yang lain. Mungkin, tapi bisa jadi ada perbedaan. Nah sementara yang etnis Uighur itu berbeda karakter. Karena secara historisnya berbeda, mereka lebih survive, lebih ya berdaya juangnya lebih tinggi gitu, dan mencoba untuk mendeklarasikan sampai sejauh ini belum ada kekuatan yang berhasil memobilisasi menjadi kekuatan yang bisa minimal seperti Taiwan lah, seperti itu. Sampai sejauh ini perjuangan mereka ya berhasil dipatahkan terus. Yang selanjutnya tadi tentang yang ketiga itu apa, Pak Irwandi? Islam agama pribumi, dianggap sebagai agama pribumi di China. Ya, karena Islam ya sudah berakar ya. Islam kemungkinan sekitar kalau nggak salah itu sekitar di zaman Khalifah Utsman. Jadi Khalifah Utsman. Kita tahu bahwa peradaban Cina jauh eksis sebelum peradaban Islam lahir. Nabi Muhammad 571 Masehi, Cina itu aksara Cina aja jauh sebelum itu. Sebelum Masehi aksara Cina sudah eksis. Jadi ya Islam ketika di era modern sejak Mao tahun 49 ya Islam sudah eksis di era Khalifah Utsman, masuk lewat Xinjiang lalu menyebar dan beberapa etnis yang lain gitu. Tadi betul sekali seperti diulas oleh Kang Abad bahwa minoritas Muslim itu bukan hanya Hui dengan Uighur, ada beberapa lagi gitu. Tapi kurang mendapat sorotan karena memang apa yang kita dapatkan, persepsi kita terhadap persoalan agama dan etnis di Cina itu sangat didominasi oleh pemberitaan media massa internasional. Pemerintahan Cina sendiri memberikan ekspresi atau memberikan komunikasi banyak juga, tetapi cenderung kurang mendapat apresiasi dan perhatian. Berbeda dengan pemberitaan yang ada dari kantor-kantor berita seperti BBC, terus Al Jazeera, itu biasanya di Hong Kong. Sementara pemerintahan Cina lebih tertutup. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa diakses. Tadi misalnya sebagai contoh dari Komjen sudah memberikan ilustrasi seperti itu. Nah, saya kira persepsi itu kan baik dari perspektif pemerintah atau perspektif media massa, kita sebagai insan akademis ya harus bisa menyaring secara baik lah dari dua sisi ini.
Yang selanjutnya tadi tentang bagaimana prospek agama. Saya kira agama di Cina itu akan tetap eksis. Saya melihat fenomena bahwa meskipun secara politik mereka komunis, tetapi itu tadi benar saya rasakan sendiri ya waktu di Nanjing, seperti kata Kang Abad, itu hanya di tataran masa politik. Masyarakatnya sudah mulai kapitalis. Saya sendiri terheran-heran ketika pertama kali masuk di Nanjing itu. Kebetulan saya di Nanjing Normal University sekitar hampir 7 bulan lah di sana gitu. Jadi saya mengalami bagaimana Coca-Cola, Sprite, terus McD dan lain sebagainya itu sudah familiar gitu. Jadi ketika sebelum masuk ke Cina saya mendapat perspektif figur Islam direpresif dan lain sebagainya. Ketika di Nanjing Normal University misalnya di sekitar kampus itu saya sudah menemukan sekitar 12 rumah makan Muslim. Rata-rata etnis Hui gitu. Jadi perspektif kita ya khas saya khususnya berubah bahwa ada dimensi lain gitu. Setelah saya kaji atau saya lihat lebih banyak lagi, ternyata memang ada perbedaan sikap atau respon terhadap perlakuan pemerintah, di mana kemampuan adaptasi etnis itu ya kita sendiri bisa mengilustrasikan dengan kita lah. Kita ada etnis tertentu yang mudah beradaptasi dengan etnis lain, tetapi ada etnis tertentu yang kuat karakternya gitu, sehingga kurang bisa mengakomodir ketika berdampingan dengan etnis yang lain. Di samping persoalan politik dan historis. Jadi agama saya kira akan tetap eksis, ya meskipun silent, artinya di dalam kekuasaan negara, tetapi jangankan orang luar ya, kadang-kadang kita yang mahasiswa Indonesia di sana bertanya-tanya gitu, kira-kira sampai sejauh mana ideologi komunis ini akan bisa terus eksis? Karena kenyataannya di lapangan, saya pernah diskusi dengan Lause guru saya waktu di Cultural Studies itu, ekonomi itu sekitar ya 7-5% dikuasai oleh negara, sisanya oleh private. Jadi perusahaan-perusahaan itu bersaing dan ya kapitalismenya sudah luar biasa. Saya kira seperti itu yang bisa saya respon. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hasan. Berikutnya mungkin dari pembahas ada tambahan. Silakan Pak Taufik, mungkin Taufik pertama. Di-unmute dulu Pak. Ya, siap. Atur nuhun. Pak Taufik. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Jadi bagaimana kenapa Uighur kurang beradaptasi? Yaitu tadi seperti halnya Pak ini bahwa ya sejarahnya memang lain ya antara sebut saja Cina biasa ya yang umum, yaitu siapa keturunan itu, dinasti itu. Dan yang ini, jadi ini sebetulnya jalan untuk ke Turki dan ke Eropa kan, jalur sutra itu yang Islam itu. Jadi mereka itu ya kayak tadi endogami dan sebagainya, ya memang menunjukkan kurang adaptasinya. Apalagi pergaulannya seperti halnya pada kuliah di Malaysia gitu kan, ke Arab gitu. Nah itu menunjukkan bahwa tidak ada ya hasrat untuk bersatu dengan Cina dari segi ideologi ya. Karena ya Islam ini ya adalah komprehensif doktrin disebutnya ya. Jadi doktrin yang komprehensif yang mengatur segala sesuatu. Jadi yang sudah terbiasa dengan Islam susah gitu untuk ini. Di kita pun begitu. Kalau ada berkuasa dari partai tertentu yang keislamannya kurang, selalu curiga dan sebagainya. Karena kita sudah terbiasa dengan Islam yang mengatur segala sesuatu, kan gitu. Jadi sekaligus pertanyaan yang keempat itu, yang Islam di Cina pun nampaknya masih susah untuk bergabung, gitu. Jadi mungkin harus ada semacam daerah istimewa atau apalah kan. Atau ada juga, karena ini tentang kekuasaan ya, saya ini kan, bahwa gara-gara kekuasaan ini, termasuk yang sudah bubar pun seperti di Uni Soviet,
Nah, yang kayak Chechnya gitu tetap diganggu sama Rusia yang besar gitu. Sebut saja kalau Cina itu begitu, terjadi balkanisasi, misalkan yang Uighur dan sebagainya itu, yang Islam-Islam itu melepaskan diri, tapi tetap mungkin demi berbagai hal, ya kan, keuntungan politis, ekonomis dan sebagainya, akan diatur oleh Cina yang mainland itu kan. Jadi watak power itu begitu. Jadi selalu kata ini mah orang Sunda sing imut gitu loh. Jadi segala dihabisin kan gitu untuk berbagai ininya. Karena memang kalau terlalu hebat, terlalu ini bisa juga kan nggak bisa diatur dan sebagainya. Termasuk hubungannya tadi dengan pembelaan orang-orang PBB atau orang-orang Barat, termasuk ya kayak tadi BBC itu, Inggris itu, untuk menggoyang Cina, misalkan melalui Hong Kong, itu karena khawatir kalau Cina terlalu besar, kan gitu, nanti ya habis semuanya, kan gitu loh. Atau bisa jadi nanti terjadi perang dunia, kan terjadi, kalau bahasa Sunda itu kajongjonan, itu nanti bikin nuklir reaktor dan sebagainya kan. Jadi intinya bisa membahayakan dunia. Maka kerikil dalam sepatu ya seperti halnya Hong Kong ini perlu dipelihara. Jadi pemberontak-pemberontak ini seperti kalau di kita mungkin Aceh gitu kan, di Maluku gitu kan yang Kristennya, itu selalu jadi peliharaan kuasa-kuasa besar seperti Inggris, Amerika untuk menjadi semacam kontrol dan daya tawar politik gitu. Sekarang mungkin di kita ke Papua gitu. Itu tuh bukan berarti orang baratnya itu memang pro HAM dan sebagainya kan, tapi ada agenda-agenda kan gitu. Karena kalau dikatakan HAM itu ukurannya seperti apa kan, mereka memerangi juga dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya berita-berita tentang Uighur ini menjadi daya jual tersendiri bagi orang Barat untuk mengganggu Cina kan gitu. Jadi kalau ada semakin banyak yang mengganggu, semakin asik kan. Jadi Cina itu rada kekuatannya goyah kan. Itu dari segi etnis. Misalkan kemudian dari demokrasi tadi di Hong Kong gitu. Jadi semakin banyak yang mengganggu secara politik demokrasi itu semakin bagus. Di antaranya dulu ada gerakan yang intelektual ya, yang termasuk pemberontakan atau demo di Tiananmen kan, tahun 88, 89 kan. Nah itu menunjukkan bahwa sebetulnya Barat itu perlu terus merasuki kan gitu. Jadi sebetulnya ini permainan geopolitik juga kan gitu, termasuk tadi Uighur itu bukan berarti memang sekarang misalkan berharga Uighur itu untuk Cinanya, tapi dengan menguasai itu jadi kemandirian dan kebesaran Cina itu terjaga gitu. Jadi tidak akan masuk yang dari jalur-jalur yang itu ya, jalur sutra yang itu, Iran dan sebagainya itu gak akan masuk begitu saja kan. Kayak gitu. Termasuk di atasnya Cina yaitu Uni Soviet misalkan. Jadi sekarang yang Rusia itu kan. Jadi Rusia itu tetap walaupun sudah terpisah-pisah negara, tetap buntutnya itu yang ke Amerika itu kan, Vladivostok itu ya daerah yang di atasnya Cina, Korea gitu kan, Korea Utara gitu. Jadi mereka itu cukup besar dan Cina juga mempertahankan geopolitiknya dan sebagainya, sehingga keberadaan penjajahan, sebut saja begitu, bagi orang Uighur menyebutnya sebagai penjajahan. Persis misalkan orang Aceh menyebut orang Jawa penjajahan gitu. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ini tetap akan dipertahankan kan. Nah, tentang Islam yang keras dan sebagainya itu sebetulnya Cina itu tidak punya tradisi seperti saya tadi kan. Secara filosofisnya mereka tidak keras kan. Tapi bahwa yang ini bangsa Uighur ini kan binaan lah, sebut saja binaan Turki Utsmani kan gitu. Budayanya juga sudah budaya lain ya, mereka makan kambing dan sebagainya, tidak makan babi kan. Suka ada lah cerita-cerita itu di National Geographic. Jadi sebetulnya Islam biasa saja, cuman tadi watak Islam itu komprehensif doktrin. Jadi
dia itu untuk segala